Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini, 9 Februari 2022. Saya menyapa seluruh saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saat ini berada. Biarlah sepanjang hari ini kita mengalami kasih Tuhan yang berlimpah, bahkan damai sejahtera Allah, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Pada saat ini kami rindu untuk dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan bagi kami, sumber pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan terus diubahkan, kami akan semakin menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Bahkan firman-Mu yang mengubah kami menjadi seperti Yesus. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengajari kami untuk lebih cerdas lagi dari dunia ini. Dan kami percaya melalui firman-Mu yang kami dengar sepanjang hari ini akan membawa kami masuk di dalam seluruh kehendak Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah kesabaran Tuhan ada batasnya. Firman Tuhan tertulis di dalam Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 18. Nah saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kita buka bersama-sama firman Tuhan di Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 18. Namun saya akan membacakan mulai dari ayat 14 sampai yang ke-18. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sini ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar daripada semua ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai, bait suci dan mezbah doa, kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud di matahari sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan ini terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Bapa yang baik, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan yang mengurapi, menguduskan, bahkan mengajar kami untuk kami boleh dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh seluruh kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami akan menjadi tanah yang subur, yang siap untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami akan
hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus memimpin menguasai hati pikiran kami, sehingga kami tunduk sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kesetiaan Tuhan, yang tertulis di dalam Yehezkiel 9 ayat 1 sampai 11. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Yehezkiel 9 ayat 1 sampai dengan 11. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, "Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku." Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, "Waduh Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem?" Jawabnya kepadaku, "Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan halus itu mempunyai alat penulis di sisinya, memberikan laporan. Katanya, aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku. Amin. Saudaraku, ancaman Tuhan itu tidak pernah merupakan ancaman kosong. Dalam pasal sebelumnya, Yehezkiel 8 ayat 18, dinyatakan bahwa Tuhan akan membalas dalam murkanya. Sekarang ia menyuruh para eksekutor untuk melaksanakan penghakimannya. Tuhan mengirim para malaikatnya untuk menghancurkan Yerusalem.
Namun sebelum penghakiman dilakukan, Tuhan menyuruh seorang dari mereka untuk memberikan tanda T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala kejadian yang terjadi. Mereka adalah umat yang setia, yang menangis karena dosa penyembahan berhala yang dilakukan di sana. Tuhan memerintahkan supaya mereka tidak disentuh. Tuhan tidak akan membiarkan umat yang setia dihukum seperti mereka yang tidak setia. Dalam murkanya sekalipun, Tuhan tetap meluputkan dan melindungi umatnya yang setia. Penghakiman Tuhan dimulai dari tua-tua di hadapan bait suci dan terus dijalankan kepada semua orang yang tidak bertanda T. Bait suci yang seharusnya dijadikan tempat penyembahan kudus, kini dinajiskan dan dipenuhi dengan orang-orang yang mati. Penghakiman Tuhan begitu mengerikan, sampai-sampai Yeskiel tidak tahan melihat dan memohon kepada Tuhan. Namun kesalahan umat sudah keterlaluan. Mereka hidup dalam kemurtatan dan berharap kepada dewi-dewi Babel. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan sebagai Tuhan atas mereka. Karena itu Tuhan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesetiaan mereka. Dengan demikian, hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk mengerti betapa pentingnya menjalankan kehidupan dengan takut akan Dia. Kita akan dituntut dengan standar yang lebih tinggi dan dihakimi terlebih dahulu. Akan tetapi, jangan lupa bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang akan menunjukkan penyertaan kesetiaannya kepada orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Tuhan selalu memberi kesempatan dan anugerah kepada umatnya. Penolakan dari umat sendiri terhadapnya membuat Tuhan murka dan menghukum umatnya. Bagaimanapun, tetap ada sisa umat yang diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan kehidupan yang kudus, tidak menyembah berhala, berduka karena dosa bangsanya. Ingin selamat dari murka Tuhan? Mari jaga kekudusan. Hiduplah seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu setia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepadanya. Ia selalu menunjukkan penyertaan dan perlindungannya. Itulah berkat bagi kita yang tetap setia kepadanya di tengah dunia yang keji ini. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Kita mari refleksikan diri kita. Lebih lagi, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita sungguh-sungguh rindu agar kebenaran firman Tuhan menyingkapkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Mari, saudara-saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang besar, yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukannya, ya Tuhan. Penuhi kami, ya Tuhan, sehingga tidak hal yang luput daripada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu besar bagi kami. Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu peduli atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami menggali firman-Mu dan kami menemukan remanya Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.